Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memaknai kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Alhamdulillah sudah memasuki pembahasan tentang zakat. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Walil muzakki fi ikhrajiz zakati sawabun azim wa ajrun karim. Dan bagi orang yang mengeluarkan zakat. Dan untuk si muzaki, untuk orang yang mengeluarkan zakat, dalam mengeluarkan zakat itu sawabun azim, ada pahala yang besar, wa ajrum karim, pahala yang mulia. Walahu fihi manafi'u wa fawaidu diniyatun wa dunyawiyatun, dan baginya si muzaki dalamnya mengeluarkan zakat itu ada manfaat-manfaat, ada faedah-faedah yang banyak. Faedah-faedah diniyah yang berkaitan dengan agama, wa dunyawiyah, dan faedah-faedah yang berkaitan dengan akhirat. Artinya urusan zakat itu bukan hanya pahalanya di akhirat saja, tapi kadang ada juga di dunia langsung. Wa fil mali balaya wa fitanun wa afatun yaslimu minhal muhafidhu ala ikhrajiz zakati insyaallah ta'ala. Pada harta itu ada bala-bala, ada fitnah-fitnah, ada afat, ada bahaya-bahaya. Yaslimu minha, yang selamat darinya bala, fitnah dan bahaya, al-muhafidhu, oleh orang yang menjaga ala ikhrajiz zakah, kepada mengeluarkan zakat insyaallah ta'ala. Kita nggak tahu kan, harta itu ya kayak apalagi binatang-binatang ternak. Ada berbagai macam kemungkinan, sakit lah, mati lah. Begitu juga harta-harta yang lain. Ada kemungkinan datang musibah, datang bahaya. Yang insya Allah orang yang mengeluarkan zakat, dia akan terselamatkan dari fitnah harta. Akan selamat dari bala yang diakibatkan oleh hartanya. Karena dalam kehidupan nggak bisa kita pungkiri kan. Banyak juga yang harta jadi kuburan kita. Kita punya mobil, kadang jadi kuburan kita sendiri. Kita punya rumah, kadang terbakar. Alhamdulillah, jangan lupakan. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, "Idza addaita zakata malika tibatan biha nafsuk." Apabila engkau menunaikan akan zakat hartamu, tibatan biha, keadaan senang dengannya zakat oleh jiwamu. Ini kaitnya. Ketika engkau mengeluarkan zakat hartamu dengan penuh kerelaan, tibatan biha nafsuk, senang dengannya zakat oleh jiwamu. Engkau memberikan zakat dengan penuh sukarela. Faqad adhabta anka syarrah. Maka sungguh engkau telah menghilangkan dari dirimu akan keburukannya harta. Kita telah menyelamatkan diri kita dari keburukan yang bisa saja diakibatkan oleh harta kita. Ini sabda Nabi. Wa kadzalika la ya'rudu lil malil muzakka syai'un minal matalifi wal mahalik. Demikian lagi tidak akan datang bagi harta yang dizakati oleh sesuatu dari kebinasaan dan kehancuran. Itu tadi. Kata di sini, kata musannif rahimahullah, insya Allah harta yang dizakati akan selamat dari malapetaka yang setiap waktu ada kemungkinan menimpa. Ini berdasarkan hadis Nabi nih. Di qaulhi alaihi salatu wasalam, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam, Nabi menyatakan, ma halaka malun fi bahrin wala barrin. Tidak rusaklah oleh harta di laut dan di darat. Ma halaka malun, tidak binasalah oleh harta di laut dan di darat, illa bihabsi zakah, kecuali dengan sebab ditahan zakat. Waqaulihi, dan karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi menyatakan hasinu amwalakum biz zakat. Jaga olehmu akan harta-hartamu dengan zakat. Wadau mardakum bis sedekah. Obati olehmu akan penyakit-penyakit kamu
Atau marda di sini bukan penyakit nih. Marda jamak dari maridun, orang sakit. Obati olehmu akan orang-orang sakit di antara kamu dengan sedekah. Artinya selain kita berusaha ke rumah sakit juga, ke dokter juga ketika kita sakit, coba kita praktekkan anjuran Nabi dengan cara bersedekah. Banyak bersedekah, insya Allah dibaliknya dengan keberkahannya Allah beri kesembuhan. Nah, begitu kata Nabi alaihi salatu wassalam. Falmalul muzakka muhassanun wa mahfudun fi hirdillah. Maka bermula harta yang dizakati itu dibentengi. Wa mahfudun terjaga dalam penjagaan Allah. Hirzi penjagaan. Falmalul muzakka maka harta yang dizakati. Harta yang sudah dizakati maknanya. Sisa hartanya yang bagian zakatnya sudah dipisahkan. Muhassanun itu dibentengi. Wa mahfudun dijaga. Fi hirdillah dalam penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dijaga oleh Allah? Li'annahu thayyibun mubarakun. Karena sungguhnya harta yang sudah dizakati itu thayyib, harta yang baik, mubarakun lagi penuh barokah. Wal malul ladzi laisa bimuzakka dhai'un. Bermula harta yang tidak ada ianya harta itu dizakati itu dhai', itu dhai'un, itu akan sia-sia, akan lenyap. Li'annahu khabisun wa ghairu mubarakun. Karena sungguhnya harta yang tidak dizakati itu buruk, busuk, ghairu mubarak, tidak diberkahi. Waqala alaihi salatu wasalam, Nabi bersabda, ma khalatatiz zakatu malan illa mahaqqathu. Tidak bercampurlah oleh zakat akan harta. Tidak bercampurlah oleh zakat akan harta. Ada harta wajib zakat. Zakatnya belum kita keluarkan. Itu maknanya harta kita bercampur dengan zakat. Tidak bercampur oleh zakat akan harta illa mahaqqathu. Melainkan menghapus ianya zakat akannya harta. Menghapus ini maknanya menghapus keberkahannya. Di harta itu bisa jadi musibah untuk diri kita atau kita tidak dapat memanfaatkannya. Harta kita banyak tapi makan terbatas misalkan kan. Ini di depan ada pembahasannya. Wa ayu khairin wa ayu naf'in fil malil mamhukil ladzi qad muhiqqat barakatuh wa baqiya syarruhu wa fitnatuh. Ayu khairin, kebaikan apa? Ayu naf'in, manfaat apa? Fil mali pada harta al mamhuk, pada harta yang telah dihilangkan. Harta alladzi kad muhikat yang sungguh dihapus akan keberkahannya harta. Wa baqiya syarruhu yang tersisalah oleh keburukannya harta wa fitnatuhu fitnahnya. Gak ada kebaikan dari harta yang sudah hilang keberkahannya. Apa makna hilang berkah pada harta kita? Kita lihat nih penjelasan beliau. Wal muhku minhu dhahirun. Bermula hilangnya barokah dari harta itu dhahir. Maknanya begini. Harta yang nggak ada barokah kadang memang secara dhahir nggak ada barokahnya. Artinya memang hartanya hilang langsung. Wahwa zahabu suratil mali waruju'ul insani ba'dal istighna'i faqiran halu'an jadu'a. Bahwa dianya hilangnya keberkahan secara zahir itu zahabu suratil mal, hilang bentuk harta. Memang harta yang kita miliki, tabungan kita yang banyak hilang. Sapi kita, kerbau kita yang banyak tiba-tiba mati misalnya. Hilang. Nah, itu makna hilang berkah pertama. Rujuk al insan ba'dal istighna faqiran. Kembali manusia sesudah kaya menjadi fakir. Haluan. Haluan penuh gundah. Jazuan penuh keluh kesah. Mutabarriman biqada'illah, dalam keadaan dia membenci takdir Allah. Ada banyak kejadian. Nah, itu makna muhku, hilang keberkahan pertama, hilang keberkahan secara zahir. Maknanya hilangnya harta, manusia tadinya kaya jadi fakir, menjadi penuh keluh kesah, penuh gundah gulana, menjadi membenci takdir Allah. Waqad waqa'a dzalika li khalqin katsir. Dan sungguh terjadilah oleh demikian bagi makhluk yang banyak. Banyak orang mengalaminya. Minal mutasahili nabi amri zakah, dari orang-orang yang menyepelekan urusan zakat. Wa minal muhki muhkun batinan, sebahagian dari muhki, sebahagian dari hilang barokah itu muhkun batin. Hilang barokah secara batin. Hilang barokah secara batin bisa saja harta kita masih banyak. Cuma kita nggak bisa memanfaatkannya. Makan aja kita nggak boleh. Wahwa ayyakunal malu fi surati mawjudan wa katsiran. Dianya terhapus barokah secara batin itu ayyakunal mal. Bahwa adalah harta
pada bentuknya itu maujudan, masih ada wakasiran banyak. Harta kita secara zahir banyak, saldo banyak, walakin la yantafi'u bihi sahibuh. Tetapi tidak dapat manfaat dengannya harta oleh pemiliknya harta. Cuma kita nggak bisa menikmatinya. La fi dinihi bil infaki wa badril ma'rufi wa la fi nafsihi wa muru'atihi bisitri wasiyana. Tidak bisa dimanfaatkan harta itu la fi dini, tidak untuk agamanya dengan cara menginfak, wa badril ma'ruf dengan cara memberikan yang baik-baik. Wala fi nafsihi, tidak pula pada dirinya harta atau pada dirinya si pemilik harta. Wa muru'atihi, pada harga dirinya. Bisitri wasiyana, dengan menutup diri dan menjaga. Gini Mas. Jadi makna terhapus barokah secara batin, artinya harta itu masih ada, bahkan banyak. Cuma pemiliknya nggak dapat manfaat. Jadi dia nggak bisa memanfaatkan harta itu baik yang berkaitan dengan agamanya, dia nggak bisa menginfakkannya. Artinya dia sayang harta, pelit, nggak bisa menginfakkannya, nggak bisa membantu saudaranya, kerabatnya, teman-temannya. Atau dia tidak dapat manfaat untuk dirinya. Untuk dimakan misalkan nggak bisa karena sakit, sakit diabetes, sakit gula segala macam. Atau untuk menjaga harga dirinya. Kadang-kadang kita juga perlu mengeluarkan harta untuk menjaga harga diri. Jangan sampai dicap sebagai seorang yang pelit, yang nggak mau menolong orang lain, ya. Udah begitu kita nggak dapat manfaat, wa ma'adzalika yatadarraru bihi tadarruran katsira. Bersama demikian mudarat ia dengannya harta akan mudarat yang banyak. Kadang-kadang harta itu jadi beban kita sendiri, jadi derita, nggak membuat kita bahagia. Nah itu. Wa ma'adzalika, bersama demikian yatadarraru bihi, mudarat ia dengannya harta tadarruran katsiran, akan mudarat yang banyak. Biimsaki an haqihi, dengan sebab menahannya harta dari haknya harta. Wa wad'ihi fi ghairi wajhi, dengan sebab meletakkannya harta pada bukan tempatnya. Nah itu mudarat malah. Udah nggak bisa kita manfaatkan, justru memudaratkan diri. Dalam arti memudaratkan diri, salah menggunakannya. Mestinya, kalaupun nggak digunakan pada taat, jangan digunakan pada maksiat. Ini ada harta-harta yang digunakan pada maksiat. Imma biinfakihi fil ma'asi wal a'yadu billah. Ada kala dengan menginfakkannya harta dalam kemaksiatan. Kita berlindung kepada Allah. Wa imma fi syahawatil bahimiyah, ada kala menginfakkan dalam syahwat-syahwat yang kebinatangan, ini agak kasar. Fi syahwatil bahimiyah, pada syahwat-syahwat yang dinisbatkan kepada binatang. Artinya sibuk hanya untuk makan, 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 dan makan. Adakala fi syahwatil bahimiyah, dia menginfak pada syahwat-syahwat kebinatangan, la naf'a fiha wa la hasilalaha, yang tidak ada manfaat padanya syahwat dan tidak pula ada hasil baginya itu. Nah itu. Jadi yang kesimpulannya, bagi orang yang sudah wajib zakat, maka keluarkan zakat. Biar harta ada manfaat. Wa amma man zakati fahuwa min akbaril kabair. Adapun bermula menghalangi zakat. Man zakatnya ini tidak mau bayar zakat. Bahwa maka dianya man zakah min akbaril kabair, itu bagian dari dosa besar dari yang paling besar. Termasuk dosa besar. Karena itu kan fondasi agama kan. Salah satu dari rukun Islam. Waqad waradat fihi anillahi wa rasulihi tasdidatun ha'ilah. Sungguh telah datang padanya. Padanya nggak mau memberi zakat. Dari Allah dalam Quran, wa rasulihi, dari rasulnya Allah dalam hadis, tasdidatun ha'ilah, oleh ancaman-ancaman yang banyak. Tasdidat itu apa namanya ya? Ya ancaman, tasdidat. Peringatan-peringatan keras yang banyak. Wa tahdidatun azimah, ancaman-ancaman yang besar. Banyak dalilnya mengancam. Nah, termasuk seperti kisah Qarun misalkan. Itu kan diancam oleh Allah. Bahkan dia dibenamkan oleh Allah. Wa yukhsha ala mani'i zakah min su'il khatimah. Dan dikhawatirkan kepada orang yang tidak mau membayar zakah min su'il khatimah, dari buruk akhir hidupnya. Su'il khatimah, buruk akhir hidup. Orang malah mengharapkan husnul khatimah, ini dapat su'il khatimah. Wal khuruji minad dunya ala ghairi millatil Islam. Dikhawatirkan kepada orang yang tidak mau bayar zakat, dari keluar dari dunia dengan bukan agama Islam. Keluar dalam keadaan kafir. Nauzubillah. Waqad yu'aqabu qablal mauti. Kadang-kadang dihukum akan dianya orang yang enggak mau zakat qablal mauti, sebelum meninggal. Ini tadi di atas
Hukuman bagi orang yang tidak mau membayar zakat itu di akhirat. Ternyata ada juga yang langsung dihukum di dunia. Ada. Langsung disiksa di dunia. Waqad yu'aqabu qablal mauti, kadang-kadang disiksa akan dia orang yang tidak mau memberikan zakat qablal mauti, sebelum mati. Kama waqa'a dzalika liqaruna, sebagaimana yang terjadilah oleh demikian bagi Qarun. Ini kisah yang masyhur banget dalam Quran. Sebagaimana yang terjadilah oleh demikian bagi Qarun min Bani Israel, dari Bani Israel, hina mana az-zakah, ketika menghalangi ia akan zakat. Ketika Qarun tidak mau mengeluarkan zakat, langsung dihukum oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami benamkan akan Qarun itu. Fa khasafna bihi, maka kami benamkan akannya Qarun, wa bidarihi, kami benamkan rumahnya Qarun, al arda, ke dalam bumi. Ya Allah, sampai sekarang harta yang ditemui disebut harta Qarun ya. Begitu hukuman langsung ngeri. Jadi bentuk hukumannya macam-macam, bisa gempa bumi seperti Qarun, longsor, rumah terbakar, macam-macam. Surat Al-Qasas ayat 81. Waqad warada annal mal alladzi la yuzakka yatamatsalu li fi mawqifil qiyamah hayyatan 'azimah. Yang sungguh telah warid dalam asar, dalam khabar, annal mal alladzi, bahwa sungguh harta yang tidak dizakati itu yatamatsalu, menjelma ia. Yatamatsalu, menjelma ia li sahibi, bagi pemiliknya, fi mauqifil qiyamah, pada posisi kiamat, hayyatan 'azimah, menjadi ular yang besar. Harta berubah menjadi ular. Fayutawwaqu biha 'unuquh, maka dikalungkan dengannya ular akan lehernya. Artinya kita disiksa dengan harta kita sendiri. Ya kan? Caranya macam-macam. Bisa di sini dikalungkan dalam arti berubah menjadi ular. Atau tanpa berubah menjadi ular pun, kalau harta itu ditimpa ke badan kita ya berat. Eh, Fayutawwaqu biha 'unuquh, maka dikalungkan dengannya ular tadi akan lehernya. Allah Ta'ala berfirman oleh Allah Subhanahu wa taala, Fayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ali Imran ayat 180. Fayutawwaqun, nanti mereka akan dikalungkan akan apa yang mereka kikirkan dengannya pada hari kiamat. Artinya sesuatu yang ketika di dunia mestinya menjadi hak orang lain, hak fakir miskin, kita tidak mengeluarkannya, dirubah oleh Allah, akan dikalungkan di leher. Artinya kita akan disiksa dengan harta kita sendiri. Nauzubillah. Waqala alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, ma min sahibi zahabin wala fiddatin. Tidak ada dari pemilik emas dan tidak pula pemilik perak. La yu'addi minha haqqaha, yang tidak membayarkan ia darinya. Emas dan perak akan haknya emas dan perak. Illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali apabila tibalah oleh hari kiamat, suffihat lahu safaih, dihamparkan bagi dia akan hamparan-hamparan. Artinya diberi gelaran tikar, fa'uhmiya alaiha, maka dipanaskan akan dia di atasnya tikar, fina di jahanam, dalam neraka jahanam. Fayukwa biha jabinuh, maka digosok. Yukwa ini digosok, mikwat, gosok ya, atau dipanaskan, maka digosok dengannya, akan jabinuhu, akan dahinya, wajan buhu, akan lambungnya, wadhahruhu, akan punggungnya. Inilah kata para ulama. Kenapa orang-orang yang nggak mau bayar zakat kadang sakitnya langsung, sakit kepala, sakit lambung, sakit punggung, macam-macam sakitnya, aneh-aneh. Ini sesuai dengan firman Allah ini. Karena ada ayat kan, barang siapa yang menimbun emas dan perak, maka Allah akan menggosok dia pada hari kiamat. Mana ayat? Mamin sahibi zahabin, tidak ada dari pemilik emas dan tidak pula pemilik perak. La yu'addi minha haqqaha, tidak membayarkan ia dari emas dan perak akan haknya. Illa idza kana yaumul qiyamah, kecuali apabila tibalah oleh hari kiamat, suffihan, dihamparkan ya, suffihan ya, dihamparkan. Bagi dia akan beberapa hamparan, hamparan yang terbuat dari emas dan perak tadi. Fa'uhmiya alaiha, maka dipanaskan akan dia di atasnya hamparan. Kita tidur di situ. Atau kita dibungkus dengan tikar itu fi nari jahanam, dalam neraka jahanam. Fayuqwa biha jabinu, maka digosok, dibakar dengannya emas dan perak akan dahinya, janbuhu, lambungnya, wa dhahruhu, punggungnya. Kama kullama barada uaidat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfa sanatin. Setiap kali dingin ianya tikar tadi, tikar dari api neraka dingin, uaidat lahu, dikembalikan akan, setiap kali dingin ia uaidat lahu, dikembalikan akan dianya tikar untuknya, dikembalikan jadi panas.
Kullama barada, setiap kali dingin ia dikembalikan akan dia, dikembalikan jadi panas lagi. Lahu untuknya dia, Tio mengkana dalam sehari yang adalah kadarnya hari itu 50.000 tahun. Al hadis itu dibaca olehmu akan hadis dengan panjangnya. Beliau tidak menulis semua hadis, hanya separuhnya saja. Wa fihi anna sahibal masyiyah. Dalam hadis tadi bahwa sungguh pemilik hewan ternak allati la yukhriju zakatha yang tidak mengeluarkan ia akan zakatnya masyiyah, ta'tihi datang ianya masyiyah kepadanya yaumul qiyamah pada hari kiamat, aufara dalam keadaan aufara makanan, lebih sempurna yang ada ia pemilik. Tadi pemilik emas dan perak akan dihukum dengan emas dan perak. Sekarang pemilik ternak. Kita punya sapi, punya kambing, tidak menzakatinya. Sapi kambing datang pada hari kiamat lebih gemuk yang dari waktu di dunia. Masya Allah. Fatatauhu bi akhfafiha wa adlafiha, maka menginjak ia akannya pemiliknya, menginjak ianya hewan akan pemiliknya bi akhfafiha dengan kaki-kakinya, wa adlafiha dengan kuku-kukunya, wa ta'udduha menggigit ia akan pemiliknya bi afwahiha dengan mulut-mulutnya, wa tamtahuhu dan menanduk ia akan pemiliknya bi quruniha dengan tanduk-tanduk. Yang kesimpulannya artinya kita akan dihukum dengan harta kita kalau kita tidak menunaikan zakatnya. Kitab Nasihat Diniyah halaman 150. Sekarang halaman 151. Wa min adabil muzakkil lati tata'akkadu alaihi ayyakuna thayyiban nafsi. Sebahagian dari adab-adab pemberi zakat. Adab alati tata'akkadu yang tuta'akkadu yang sangat dianjurkan akan dianya adab kepadanya si muzaki. Itu ayyakuna thayyiban nafsi. Bahwa ada ianya muzaki itu thayyiban nafsi yang senang jiwanya bi ikhrajiz zakah dengan mengeluarkan zakat. Nah, ini yang penting. Jadi pemberi zakat itu ada adabnya. Dia mesti merasa thayyiban nafsi, senang, sukarela. Dia mengeluarkan zakat itu dengan penuh kerelaan. Sadar dia, itu bukan hak dia. Itu perintah Allah. Baik kelihatan faedahnya atau tidak, enggak penting. Yang penting patuh kepada perintah Allah. Nah itu. Dan nanti kita enggak merasa berjasa bahwa kita telah memberikan zakat. Karena zakat itu bukan punya kita sebenarnya kan. Memang hak orang lain. Nah itu. Thayyiban nafsi, senang jiwanya. Bi ikhrajid zakah dengan mengeluarkan zakat. Farihan masrura dalam keadaan senang gembira. Mustabsyiran dalam keadaan mustabsyiran berseri-seri. Mumtinan lil mustahik. Lagi yang mumtinan. Apa namanya? Berterima kasih ya. Mumtinan ini kita artikan berterima kasih juga boleh. Mumtinan lil mustahik. Berterima kasih dalam keadaan berterima kasih bagi orang yang berhak. Bikabuli zakatihi minhu dengan sebab menerimanya si mustahik. Dengan sebab menerima zakatnya si mustahik darinya seseorang. Nah itu. Justru kita berterima kasih kepada penerima zakat karena dia sudah menerima zakat kita hingga kita terlepas dari perintah Allah. Bukan justru malah merasa berjasa, telah bantu orang. Kita bantu bukan dengan hak yang jatah kita, kita bantu dengan hak dia sendiri. Nggak ada maknanya kan? Ini luar biasa. Mumtinan, kita merasa apa ya? Berterima kasih bagi orang yang berhak dengan sebab dia telah menerima zakat kita dari kita. Bagaimana coba? Kalau kita berada di satu zaman yang zaman ini ketika kita menenteng zakat kita kemana-mana nggak ada seorang pun yang menerimanya. Akan datang masa itu kata Nabi kan? Di mana suatu masa orang-orang sibuk menggendong hartanya, mencari orang yang akan menerima sedekah, nggak ada lagi. Ghairu mannen alaihi biha, tidak mannen, tidak merasa berjasa atasnya si mustahik dengan zakat. Bukan justru kita merasa berjasa telah memberikan zakat kepada dia. Bukan. Justru itu hak orang lain. Hmm. Itu kan kayak amanah ya. Orang menitipkan uang ke kita. Kita menyampaikan uang ke seseorang. Kita nggak mungkin merasa berjasa karena itu bukan uang kita. Jadi manen ini merasa berjasa boleh atau menyebut-nyebut juga boleh. Untung ada zakat saya. Kalau enggak dia udah kelaparan. Nah itu man. Ghairu mannen alaihi biha, tidak merasa berjasa di atasnya si mustahik dengannya zakat. Fa innal manna bis sedekah muhbitun li thawabiha. Karena bahwa sungguh manna merasa berjasa atau menyebut-nyebut dengan sedekah itu muhbitun li thawabiha, bisa menghapus pahalanya sedekah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman,
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Janganlah engkau membatalkan akan sedekah-sedekahmu dengan mani, dengan menyebut-nyebut, wal aza, dan menyakiti. Kadang orang suka membantu, sesudah membantu mempermalukan kita. Itu nggak ada nilainya. Jadi jangan sampai membatalkan sedekah kita dengan menyebut-nyebutnya, menyakiti para penerima. Memang kita bantu, tapi kadang ucapan kita menyebabkan dia tersakiti. Itu nggak ada makna bagi bantuan kita yang tidak seberapa. Wala yang bagi lil muzaki ayyakuna karihan li ikhrajiz zakah, dan tidak sepantaslah bagi si muzaki oleh bahwa ada yaitu benci untuk mengeluarkan zakat. Nah, jangan merasa benci dan berat setiap kali tiba waktu mengeluarkan. Wal yuhadzir min dzalika, hendak waspada ia dari demikian, hendak menghindar ia dari demikian. Fa innahu min sifatil munafikin, karena bahwa sungguh demikian, demikian benci mengeluarkan zakat itu bagian dari sifatnya orang munafik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ya'tuna shalah, tidaklah mereka mendatangi akan salat illa wahum kusala, melainkan mereka itu dalam keadaan malas. Wala yunfiquna illa wahum karihun, tidaklah mereka memberikan infak kecuali mereka itu dalam keadaan benci, berat, merasa sangat terpaksa. Jadi maksud infak di sini zakat. Mereka mengeluarkan zakat juga orang munafik, cuma terasa berat banget. Wa arada bil infaqi huna ikhrajaz zakat. Bermaksud oleh Allah dengan infak di sini, wala yunfikun dalam ayat, ikhrajaz zakat akan mengeluarkan zakat. Wa arrafa subhanahu annal munafiqa qad yusalli. Memberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sungguh orang munafik itu kadang-kadang salat ya. Orang munafik juga salat. Walakin ma'al kasli, tetapi bersama malas. Wakat yuzaki, kadang-kadang memberi zakat iya. Orang munafik juga memberikan zakat. Walakin ma'al karahiyah, tetapi bersama ada rasa benci. Waman tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, dan barang siapa yang menyerupai dengan satu kaum maka dia itu dari golongan kaum itu. Kalau kita mengeluarkan zakat terasa berat, ya kan? Begitu kita total kelihatan banyak, 100 juta zakatnya sebenarnya enggak banyak. 100 juta 2,5 juta kalau dagang. 2,5%, sangat sedikit sekali. 1 M 25 juta. Mungkin orang kalau udah punya uang banyak merasa banyak. Padahal nggak banyak juga. Artinya dibandingkan dengan yang sisa cuma 2,5%. Sisanya 97,5%. Wa min adabihi ayyukhrija zakata min ajwadi malih. Sebahagian dari adab-adabnya si muzaki, ayyukhrija zakat itu bahwa mengeluarkan ia akan zakat min ajwadi malih, dari yang terbaik dari hartanya. Ya, kalau padi jangan padi udah basah kan. Yang normal lah, kumpulan yang normal. Kalau memang basah semua ya sebahagiannya, yang basah boleh untuk zakat. Tapi kalau bagus, yang zakat juga harus bagus. Kalau padi kita sedang, untuk zakatku yang sedang, tergantung harganya. Ayyukhrija zakata min ajwadi malih, bahwa mengeluarkan ia akan zakat dari yang terbaik dari hartanya. Wazalika afdal, demikian itu lebih utama. Bahkan kita misalkan panen ya, ada panen yang jelek, ada panen baik. Tapi untuk zakat kita ambil yang terbaik. Nah, itu sangat luar biasa. Tapi yang wajib sebenarnya enggak, yang wajib yang pertengahan. Wal wajibul ikhraju minal wasat. Bermula yang wajib itu mengeluarkan zakat dari harta yang pertengahan. Nah, itu. Wa amma ikhrajur rade fa ghairu jaizin illa ayyakunal malu kulluhu kadzalik. Adapun bermula mengeluarkan yang jelek, maka itu tidak boleh. Untuk zakat khusus kita pilih ya, kita pilih yang jelek-jelek, itu nggak boleh. Illa ayyakunal malu kulluhu kadzalik, kecuali bahwa adalah harta, seluruhnya harta itu seperti demikian. Kecuali memang semua harta jelek, pas panen lagi panen jelek. Kena air semua, boleh sebagiannya untuk zakat. Qala Allah Ta'ala, berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, wala tayammamul khabis, janganlah engkau berniat, janganlah engkau bermaksud. Tayammamu maknanya taksud. Janganlah engkau bermaksud akan yang jelek, minhu yang darinya yang jelek, tumfikun engkau infakkan untuk zakat. Jangan. Masya Allah. Titik dulu sudah panjang. Hmm. Dikit lagi. Wa minal wajibi ala mukhriji zakat. Sebahagian yang wajib kepada orang yang mengeluarkan zakat, Allah yufarriqaha ala muqtadah hawa nafsi. Bahwa tidak membagi-bagi ia akannya zakat sesuai keinginan hawa nafsunya. Jangan bagi zakat sesuai dengan hawa nafsu, tentunya harus sesuai aturan.
aturan kitab Allah dan hadis Nabi kan. Bal alam muwafaqatil kitab wa sunnah. Tetapi dia memberikan zakat, membagi-bagikan zakat sesuai dengan kitab dan sunnah. Apa gambaran, apa contoh memberi zakat sesuai dengan hawa nafsu? Wah, ini contohnya. Wa minat tafriqi ala muqtadal hawa, sebahagian dari memberikan zakat atas kehendak hawa nafsu, ayyakhussa bi zakati, itu bahwa mengkhususkan ia dengan zakatnya. Aw bi syai'in minha, atau dengan sesuatu darinya zakat, minal mustahiki, dari orang-orang yang berhak, man tahsululahu, orang-orang yang hasil baginya orang, akan siman yang hasil baginya orang darinya siman, oleh manfaat duniawi, min khidmatin, dari pelayanan, wa nahwiha, dan lainnya pelayanan. Nah ini termasuk dianggap memberi zakat mengikuti hawa nafsu. Kita mengkhususkan zakat kita kepada orang-orang yang dengan kita dapat banyak manfaat dari dia. Ya, barangkali dengan kita memberi zakat kepada dia, dia akan menjadi pelayan kita. Akan nanti dia nggak enak lah, selalu membantu kita, selalu mengistimewakan kita. Itu justru kita yang dapat banyak manfaat dari dia, bukan dia yang dapat manfaat dari zakat. Nah, itu mengkhususkan dengan zakatnya atau dengan sesuatu dari zakat itu dari orang yang berhak. Memang dia berhak. Cuma orang yang berhak itu kan banyak. Kita pilih yang dia, kalau kita memberikan, kita bantu dia, maka dia akan membantu kita. Padahal kita membantu dia dengan zakat. Ini, lalu kata syahadat bahaya. Dari orang yang berhak akan orang-orang yang hasil baginya orang, baginya pemberi zakat, darinya orang yang kita beri dari siman, akan manfaat duniawi. Min khidmatin, dari pelayanan, wa nawiyah, seumpamanya. Faiza a'tahu, maka bila memberikan ia akannya zakat, akannya orang tadi. Li'annahu yakhdumuhu, karena orang itu melayani akan dia. Au yahtalifu ilahi, atau suka datang ia kepadanya dia. Au yu'adzimhu, atau memuliakan ia akan dia. Karena bidzalika musian, adalah ia dengan demikian memberi itu berbuat buruk. Warubama latuk balu minhu zakato, kadang-kadang tidak diterima dari dia akan zakatnya ini. Kita memberikan zakat kepada orang-orang yang melayani kita. Karena dia selalu memuliakan kita, mengistimewakan kita, suka datang ke tempat kita, suka apa namanya muji-muji kita, akhirnya zakat kita berikan untuk dia. Kita pilih dia di antara fakir-fakir yang lain maksudnya. Nah, itu juga nggak boleh. Karena kita merasa mendapatkan keuntungan dari dia. Nah, wa in kana alladzi a'tahu ma'adzalika mustahika. Sekalipun adalah orang yang memberikan ia akannya orang bersama demikian itu berhak. Sekalipun orang itu berhak, dikhawatirkan zakat kita enggak diterima. Kenapa? Karena kita lebih memperhatikan memilih dia karena ada persoalan pribadi, ada keuntungan pribadi. Yang jadi poinnya di keuntungan pribadi tadi. Sebenarnya kalau kita memberikan zakat tanpa melihat apakah dia memang suka membantu kita atau tidak, kita nggak melihat ke itu. Karena dia memang orang yang berhak, sehingga kita berikan zakat kepada dia, ya nggak apa-apa sebenarnya. Walaupun dia pembantu kita, karyawan kita, atau orang-orang yang kita kenal, nggak apa-apa. Tapi tanpa memulahadah, tanpa memperhatikan manfaat yang akan ia berikan kepada kita. Jadi masalahnya di memperhatikan manfaat. Fa amma idza a'tahu likaunihi min ahli zakah. Adapun apabila memberikan yang seorang akannya seorang, akannya zakat. Wa amma idza, adapun apabila memberikan ianya seorang akannya seseorang tadi, akan zakatnya. Likaunihi min ahli zakah. Kenapa diberikan? Karena dia itu dari ahli zakah, memang berhak dapat zakat. Karena dia itu dari ahli zakat, dari orang yang berhak dapat zakat saja. Walam yubali ma'adalik, dan tidak mempedulikan ia bersama demikian. Akana yanfa'u, apakah ada ianya orang itu memberi manfaat ianya orang kepada dia? Waya arifu amla, apakah mengenal ianya orang akan dia atau tidak? Fala yadurru dzalik, maka tidak bahayalah demikian. Nah, ini kayak di atas tadi. Artinya, kalaupun dia kerja di kita atau orang kita kenal, tapi kita memberikan zakat kepada dia karena dia berhak, tanpa memperhatikan, biar dia malah justru lebih memuliakan kita, suka membantu kita, menolong kita, enggak, tanpa melihat hal itu enggak apa-apa sebenarnya kan. Nah,
Adapun bila memberikan ya seorang, akannya orang lain akan zakatnya karena keadaan orang lain itu dari ahli zakat saja. Dia memberikan zakat karena melihat dia berhak. Walam yubali, tidak peduli ia bersama demikian. Akana yanfa'u, apakah ada ianya orang memberi manfaat ia kepada dia dan mengenal ia akan dia atau tidak, maka tidak mudarat demikian. Wa ingkana, sekalipun adalah bagi dia pemberi zakat, fihi, padanya orang yang diberi itu manfaat. Nah, sekalipun orang yang kita berikan itu seperti karyawan kita tadi, nggak apa-apa karena kita nggak memperhatikan kekaryawanannya. Sekalipun dia suka menolong kita, karena kita tidak memperhatikan dia menolong kita karena zakat itu bukan, tapi karena dia berhak. Sekalipun adalah baginya pemberi zakat, padanya orang yang diberi itu manfaat. Sekalipun adalah dengannya orang itu hajat. Aku maksud akan orang yang berhak. Nah, sekalipun adalah baginya orang yang memberi zakat, padanya orang yang berhak itu manfaat dan dengannya orang yang berhak itu hajat. Nah, ini saya maksud al-mustahil. Nabahna ala dzalika litasahuli ba'dil aghniya fihi wa qillati tamyizihim lahu. Dan kami beritahukan. Jadi beliau ini mengingatkan secara khusus kenapa? Nabahna, kami beritahukan di atas demikian. Litasahuli, karena menyepelekan sebahagian orang kaya padanya, padanya demikian. Karena sedikit membedai mereka baginya demikian. Karena orang kaya beri zakat misalkan ke pembantunya kan, dikhususkan ke pembantu. Kenapa? Ya, bahkan sekaligus dianggap sebagai THR yang diberikan zakat. Maksudnya THR. Nah, itu manfaat supaya dia nggak perlu mengeluarkan uang lain untuk THR misalkan. Ini bahaya. Khawatir zakatnya nggak sah. Nah, wa minal muskil, termasuk hal yang muskil, ayyu'tiyal ghaniyul faqira syai'an min zakat. Sebagian dari kemuskilan itu bahwa memberikan oleh orang kaya akan si fakir akan sesuatu dari zakat. Wa yurihi, dan memperlihatkan ia akannya si fakir pada zahir anna dzalika silatun lahu. Sungguh demikian itu silah. Silah ini kita artikan bantuan bagi dia si fakir, atau hadiahkan atau hadiah atau seumpama demikian. Ini yang parah ya. Kita memberikan zakat. Kita masukin uang dalam amplop, cuma nggak kita sebutkan, kita berikan ke si fakir. Kita niat untuk zakat, tapi secara zahir si fakir itu mengira kita sedang membantunya. Sehingga fakir itu merasa kita berjasa banget udah nolong dia. Padahal yang kita berikan kepada dia hak dia. Nah, ini bahaya nih. Kita memberikan sesuatu dari zakat, tapi kita perlihatkan secara lahir seolah-olah kita sedang menolong dia, memberikan hadiah, membantu dia. Padahal yang kita berikan zakat, memang hak dia. Ini kata Syekh Abdullah nih. Wa minal muskil, bagian dari muskil ayyu'tiyal ghaniyu, bahwa memberikan oleh orang kaya akan si fakir akan sesuatu dari zakatnya. Wa yurihi, dan memperlihatkan ia akannya si fakir secara zahir. Kalau sungguh demikian, demikian yang dia berikan itu silatunlah, semacam hubungan baik untuknya, semacam bantuan, atau hadiyatun atau hadiah, atau seumpama demikian. Nah, wa kadzalika may yu'ti zakatahu li aqaribihil muhtajin alladzina tajibu lahum alaihin nafaqah. Demikian pula orang-orang yang memberikan ia akan zakatnya bagi kerabatnya, kerabat-kerabat yang butuh. Kerabat tajibu yang wajib bagi mereka di atasnya, yang wajib untuk mereka kerabat di atasnya seorang oleh nafkah. Nggak boleh juga kita memberikan zakat untuk kerabat-kerabat yang membutuhkan, kerabat-kerabat yang nafkahnya menjadi tanggung jawab kita. Maksudnya seperti orang tua kita, anak kita nggak boleh memberi zakat pada orang tua dan anak kan. Demikian pula orang-orang yang memberikan ia akan zakatnya liaqaribihi bagi kerabat-kerabatnya, kerabat yang membutuhkan, kerabat alladzi tajibu yang wajib untuk mereka kerabat di atasnya seorang oleh nafkah. Mislul walidaini, seperti dua orang tua, wal aulad, seperti anak-anak kita. Itu nggak boleh, tapi kalau kerabat yang lain kiri kanan boleh. Wa amma baqiyatul akaribil fuqara, adapun ketinggalan kerabat-kerabat yang fakir-fakir, alladzina la tajibu alaihi nafaqatuhum, orang-orang yang tidak wajib kepadanya si muzaki oleh nafkah mereka, maka kapan? Fayajuzu lahu i'ta'uhum zakatahu, maka boleh baginya si muzaki oleh memberikan mereka akan zakatnya si muzaki. Boleh. Wahia alaihim afdalu, bahkan dianya zakat di atas mereka itu lebih utama minha daripadanya zakat ala ghairihim kepada selain mereka. Kerabat fakir kan? Ada yang bukan kerabat fakir lebih utama memberikan ke kerabat dulu.
Ada hubungan silaturahmi juga sekaligus zakat. Limakanil karobah karena kedudukan karobah. Wastisrafi nufusihim ilaiha minhu karena mengharap jiwa mereka kepadanya zakat daripadanya si mutaki kan. Kalau kerabat kita miskin, kita kaya, tentunya kerabat itu sangat berharap untuk dapat sesuatu dari kita. Tiba-tiba kita alihkan zakat ke tempat lain, ke orang lain, pasti akan sedih banget, hancur hatinya kan. Makanya harus mengutamakan kerabat dulu, yang bukan orang tua dan anak. Ini selesai tentang zakat, kemudian nanti zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab malam. Moga ada manfaatnya. Mohon maaf segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Walhamdulillahirabbil alamin.